Hai Buluk Lovers, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita film yang merupakan spin-off dari film The Fast and Furious. Judulnya Fast and Furious Present Hobbs and Shaw. Film yang dibintangi Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, dan penyetir Bill ini rilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh David Leitch dan naskahnya ditulis oleh Chris Morgan dan Drew Pearce. Film ini menceritakan tentang dua karakter yang selalu berseteru. Mereka adalah Luke Hobbs yang keras kepala dan bekerja sebagai agen keamanan Amerika dan Deckard Shaw yang tengil dan tak lain mantan agen intelijen Inggris. Mereka pertama kali bertemu pada seri Fast dan Furious yang ke-7. Sejak pertama bertemu, mereka selalu terlibat konflik karena perbedaan kepentingan. Namun kali ini Hobbs dan Shaw harus bersatu agar bisa menyelesaikan misinya membantu ketua Shaw, seorang agen M16 yang ingin menyelamatkan dunia dari niat jahat sebuah organisasi cyber terlarang yang ingin melenyapkan populasi umat manusia. Akibatnya mereka pun harus berhadapan dengan Brixton Lore, seorang penjahat yang memiliki kekuatan super yang dikembangkan organisasi cyber terlarang itu. Berhasilkah Hobbs dan Shaw menyelesaikan misinya? Sebelum Mince lanjut ceritanya, kalian klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari pasukan M16 yang lagi mengepung dan mengambil sampel virus dari teroris untuk diamankan. Tak lama Brixton muncul dan ingin mengambil juga sampel virus tersebut. Pasukan M16 pun lalu berusaha melumpuhkannya. Namun Brixton yang ternyata manusia rakitan organisasi terlarang Oton tidak mudah dilumpuhkan karena mempunyai kemampuan di atas manusia normal pada umumnya, alias memiliki kekuatan super. Akibatnya satu persatu pasukan meter 16 pun dilenyapkan. Hati yang terdesak lalu kabur menggunakan mobil. Namun mobil yang digunakannya malah kebalik. Hati pun jadi cemas dan terpaksa menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Setelah itu Hati pun kembali kabur. Brixton pun jadi geram dan langsung memfitnah Hati dengan cara menyamarkan suaranya dan menghubungi markas M16, bilang jika Hati berkhianat dan membawa kabur sampel virusnya. Cerita pun lalu beralih ke Hobbs dan Deckard yang berada di dua negara yang berbeda. Mereka sama-sama ditugaskan untuk masalah yang sama tapi dengan agensi yang berbeda. Hobbs dan Deckard pun lalu sama-sama mencari tahu tentang sampel virus tersebut. What you got, big man? Been tracking some dark web chatter about a super virus that's coming up on the code Etion. And you're gonna tell me where to find them. Beberapa hari kemudian Hobbs mengajak anaknya makan di sebuah restoran. Sementara Deckard menjenguk ibunya yang dipenjara. Tak lama mereka sama-sama didatengin agen CIA yang meminta mereka mengambil sampel virus yang dicuri seorang pengkhianat. Hobbs awalnya menolak permintaan agen CIA itu. Namun setelah dijelaskan soal bahaya virus itu, Hobbs pun akhirnya menerima permintaan agen CIA itu. Begitu juga Deckard. Awalnya dia juga menolak. Namun setelah diperlihatkan foto Hati, yang tak lain ternyata adiknya, Deckard pun lalu menerima tawaran agen CIA itu. Hobbs dan Deckard pun bertemu di kantor CIA. Mereka ternyata sama-sama menolak bekerja sama dan malah saling ngeledek satu sama lain.
Untungnya Hobbs dan Deathscarp akhirnya menerima misi itu dengan tujuan menghancurkan Oteon. Namun dengan alasan yang berbeda. Hobbs ingin menyelamatkan dunia dari virus genosida yang dicuri hati itu. Sementara Deathscarp ingin menolong adiknya yang katanya telah mencuri virus berbahaya itu. Deathscarp pun lalu pergi. Sementara Hobbs mulai melacak keberadaan Hetty. Deathscarp datang ke rumah Hetty yang kosong dan langsung mencari informasi dengan cara meretas komputer Hetty. Sementara Hobbs yang emang jago melacak orang akhirnya berhasil menemukan Hetty yang sudah menyamar di jalan. Hetty tidak menyerah begitu saja dan langsung melawan Hobbs. Namun Hobbs akhirnya berhasil menangkap Hetty. Sementara Deathscarp yang lagi meretas komputer Hetty tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang ternyata anak buahnya Brixton. Baku hantam pun terjadi. Deathscarp menghabisi satu persatu anak buahnya Brixton. Hobbs yang sudah berhasil menangkap Hetty lalu menginterogasinya. Namun anaknya Hobbs tiba-tiba menghubunginya. Hobbs pun lalu menitipkan Hetty kepada rekannya dan kemudian menerima panggilan dari anaknya. Hetty pun menggunakan momen itu untuk kabur. I don't do that. Yes, you do. No, I don't. Okay, look. Me and the spy lady were not flirting, all right? People annoy each other when they're actually like flirting. Hobbs pun jadi kesal dan kembali menangkapnya. Namun Deathscarp tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata dan meminta Hobbs untuk melepaskan adiknya. Hobbs tentu saja kaget dan mereka pun jadi saling menodongkan senjata satu sama lain. Hetty lalu bilang jika virus itu sudah disuntikan ke dalam tubuhnya. Hetty pun lalu mau pergi. Namun Brixton dan pasukannya tiba-tiba muncul dari luar gedung dan langsung menculik Hetty. Hobbs dan Deathscarp jadi kesal. Mereka pun lalu sama-sama mengejar Brixton dan pasukannya. Aksi kejar-kejaran yang sangat super dan pun terjadi. Hobbs dan Deathscarp akhirnya berhasil mengejar Brixton dan pasukannya. Namun Brixton gak mudah dikalahkan. Dan saat itu akhirnya diketahui jika Brixton adalah musuh Deathscarp yang sudah dibunuhnya saat Deathscarp masih menjadi agent. Deathscarp jadi heran. Brixton lalu mengajak Deathscarp bergabung di organisasinya. Deathscarp tentu menolaknya. Di saat yang sama Hobbs melempar bom. Hobbs, Deathscarp dan Hetty pun langsung kabur. Brixton karuan jadi geram dan langsung memerintahkan pasukannya mengejar Hobbs, Deathscarp dan juga Hetty. Aksi kejar-kejaran super dan pun kembali terjadi. Program intercepting vector. I injected myself. I didn't have a choice. I was gonna take it. Namun dengan keahlian mengemudinya, Deathscarp akhirnya berhasil menjatuhkan satu persatu anak buahnya Brixton. Deathscarp juga akhirnya berhasil menjatuhkan Brixton. Brixton pun jadi makin geram sama Deathscarp, Hobbs dan Hetty. Brixton pun kembali ke markasnya dan kembali membuat berita bohong dengan cara memfitnah Hobbs dan Deathscarp telah membuat sabotase kepada CIA dan berencana membuat teror. Hobbs dan Deathscarp tentu saja kaget melihat siaran berita yang mengatakan jika mereka sudah menjadi buronan. Hobbs dan Deathscarp pun jadi kesal dan akhirnya tahu jika Brixton dan Oteon mampu mengendalikan hukum dan media. Hobbs,
Deathscark dan Hetty pun akhirnya sepakat untuk kerjasama. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menyelamatkan Hetty dari efek virus yang kini ada di dalam tubuhnya. Hobbs pun lalu mengajak Deathscark dan Hetty untuk menemui orang yang menciptakan virus. Pencipta virus itu ternyata Profesor Andreiko, berasal dari Rusia. Hobbs dan Deathscark pun lalu menangkapnya dan membawanya ke suatu tempat. Profesor Andreiko pun terkejut begitu mengetahui virus itu kini ada di dalam tubuh Hetty. Profesor pun memberikan dua opsi terbaik untuk keselamatan semua pihak. Pertama, membunuh Hetty dan membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Dan opsi kedua, mereka harus mengeluarkan virus itu dengan cara mengekstraknya dengan sebuah alat yang ada di markasnya Oton. Deathscark yang emang harus melindungi adiknya tentu saja memilih opsi yang kedua. Mereka pun lalu pergi ke Moskow, menemui teman Deathscark bernama Marguerite yang ternyata mafia ulung yang siap membantu sediain akomodasi dalam misi itu. Sementara di tempat lainnya, Brixton menculik Profesor Andreiko dan langsung membawa ke markasnya. Brixton pun lalu memaksanya untuk memprogram ulang virus di laboratorium yang ada di Ukraina. Hobbs, Deathscark, Hetty dan Marguerite selalu mulai menyusun rencana agar bisa mengambil alat pengekstrak virus yang penuh dengan pasukan. Hetty pun lalu memberi saran dengan menggunakan cara lama di keluarganya, yaitu cara Michi Jagger atau pengalihan. Marguerite pun memberikan senjata lengkap buat Hobbs dan Deathscark. Oh, look. It's a little tight. These are your Halo parachutes. And last but not least, compact hydrogen detonator. Setelah itu menjual Hetty kepada Brixton. Profesor Andreiko yang sudah lebih dulu ada di markas Oton diminta mengeluarkan virus dari dalam tubuhnya Hetty. Hobbs dan Deathscark pun lalu mulai menyusup masuk ke markas Oton. Mereka meletakkan bom waktu berdurasi 45 menit dan masuk ke dalam markas Oton. Brixton dan pasukannya yang ternyata mengetahui kedatangan Hobbs dan Deathscark menyambutnya dan langsung menangkap keduanya. Hobbs dan Deathscark pun lalu diikat di kursi listrik dan dipaksa bergabung dengan Oton. Namun Hobbs dan Deathscark menolaknya. Brixton pun jadi kesal dan langsung menyetrum keduanya. Remember 8 years ago, Dad, when Ichio and Arx said I thought it was a hell of a good idea. Ichio's vision. You save that world. You don't save the world with genocide. Di ruang ekstraksi, Hetty berhasil melepas ikatannya dan kemudian menghajar anak buah Brixton yang menjaganya. What are you doing? Having to extract it myself. Setelah itu Hetty membawa alat ekstraksi dan mengajak Profesor pergi. Namun saat itu Hetty melihat Hobbs dan Deathscark yang lagi disiksa Brixton di kursi listrik. Hetty mengambil senjata yang ada di dekatnya dan kemudian berusaha menyelamatkan Hobbs dan Deathscark. Namun senjatanya nggak berfungsi karena membutuhkan sidik jari. Stay calm. We need her alive. Hetty pun jadi kebingungan. Namun di saat yang sama Profesor datang membantu Hetty. Hobbs dan Deathscark pun lalu menggunakan momen itu untuk melepas ikatannya. Aksi baku hantam Super Eden pun kembali terjadi. Hobbs dan Deathscark mencuri mobil dan kemudian membawa Hetty kabur dari sana. Setelah berhasil membawa Hetty, Hobbs lalu meloncat dan masuk ke dalam truk tempat Hetty menyimpan mesin ekstraksi. Got the machine.
Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Karena Brixton dan anak buahnya terus mengejarnya. Brixton juga bahkan menggunakan drone untuk menghabisi Hobbs dan Dexter. Namun Hobbs dan Dexter tidak menyerah. Mereka terus memacu mobil dan truk yang dikemudikan mereka sambil kemudian menghancurkan markas hotel. You thinking what I'm thinking, sir? Trust me. Brixton karuan makin geram dan terus mengejar. Puncaknya Hobbs dan Dexter bertarung sengit dengan Brixton. Untungnya tak lama bom yang dipasang Hobbs meledak. Menara yang ada di markas Oteon pun hancur dan menibang Brixton dan membuat mesin ekstraksi yang ada di dalam truk jadi rusak dan nggak bisa digunakan. Brixton yang tubuhnya sudah ketiban menara ternyata masih hidup. Hati awalnya pasrah. Well, it's not done. It's done. It's not done. Remember who we are. Namun Hobbs lalu mengajak Dexter dan Heti pergi ke Samoa, menemui Jonah, saudara kandungnya yang bisa memperbaiki mesin ekstraksi. Namun sesampainya di Samoa, Hobbs malah dihajar sama Jonah karena Hobbs dianggap mengkhianati keluarganya. You betrayed your own blood. Coming here after 25 years. No fighting under this roof, huh? Untungnya tak lama ibu Hobbs datang dan meminta Jonah dan saudara-saudaranya membantu Hobbs dan teman-temannya. So yeah, you have some respect for your Uso. You don't know me, I don't know you. I'm Okay? gonna sussor your big fat heads. You boys hear me? Singkat cerita, Jonah pun lalu memperbaiki mesin ekstraksi virus. Sementara Hobbs, Dexter, Heti dan saudara-saudaranya Hobbs lalu saling membantu mempersiapkan diri dari serangan Brixton dan pasukannya yang diprediksi akan menyerang ke Samoa. Di tempat lainnya Brixton kembali di-upgrade karena selama ini selalu gagal menghadapi Hobbs, Dexter dan Heti. Hobbs yang bersiap menghadapi serangan Brixton lalu mau ambil senjatanya. Namun senjata-senjatanya sudah dibuang sama ibunya dan diganti senjata tradisional Samoa. Ibunya Hobbs ternyata trauma sama senjata api. Mereka pun terpaksa harus berperang menghadapi Brixton dan pasukannya pakai senjata tradisional. Untungnya Heti yang ternyata juga seorang hacker berhasil meretas sistem senjata Oteon agar tidak bisa digunakan saat peperangan nanti. Virus yang ada di tubuh Heti akhirnya berhasil diekstrasi sama alat yang sudah diperbaiki Jonah. Namun saat proses ekstraksi berlangsung, Brixton dan pasukannya datang. Perang pun dimulai. Perang itu dibuka dengan adat Samoa yang dipimpin oleh Hobbs. Makau Kua! Aksi Super Eden pun kembali terjadi. Brixton yang tubuhnya sudah di-upgrade ternyata emang terlalu canggih untuk dihadapi sama warga Samoa. Brixton pun akhirnya berhasil menculik Heti dan membawa ke helikopternya. Dexter yang mencemaskan adiknya langsung mengajak Hobbs untuk mengejarnya.
Mereka pun lalu mengejar Heli dan membuat Heli itu tidak bisa pergi meninggalkan Samoa. Welcome to my island, you take it up! Take it up! Take it up! Brixton karuan jadi kesal dan langsung mengambil alih kemudi Heli. Sementara itu saudara-saudara Hobbs lalu bahu-membahu membantu Hobbs dan Deckard dengan mobil-mobil rakitan Sona. Wait! Alright, drop him! Heli itu pun akhirnya jatuh ke jurang. Untungnya semua orang yang ada di dalam heli berhasil selamat, termasuk Hetty yang lagi menunggu proses ekstraksi virus selesai. Brixton lalu menyuruh anak buahnya untuk menembak Hetty jika proses ekstraksi selesai. Brixton pun lalu bertarung dengan Hobbs dan Deckard. Hobbs dan Deckard awalnya kewalahan menghadapi Brixton. Namun mereka pun kemudian bersatu melawan Brixton. Brixton pun akhirnya bisa dikalahkan. Begitu juga Hetty akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Brixton yang menjaganya. Oteon pun mematikan Brixton dan membuatnya jatuh ke laut. Tiba-tiba organisasi Oteon mengirimkan pesan suara lewat heli yang sudah hancur jika mereka sudah merencanakan sesuatu agar mereka mau bergabung dengan You Oteon. don't remember me, do you, Hobbs? Brixton never really lived up to our expectations. You're on our radar now. It's gonna be a hell of a reunion. Sementara anak buah Brixton akhirnya berhasil ditangkap sama orang-orang Samoa. Hobbs, Deckard dan Hetty pun pulang dengan selamat. Dan akhirnya cerita pun tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita film seru lainnya. Bye.